Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Nah, teman-teman, ya organ hati ataupun organ liver, ya ini merupakan organ yang penting ya dalam tubuh kita. Nah, karena dia termasuk organ penting, organ vital. Nah, jadi memang kita harus menjaga kesehatan organ hati supaya tidak menimbulkan keluhan, supaya tidak menimbulkan gangguan sehingga fungsinya tetap baik. Nah, pada video kali ini kita akan membahas cara ampuh untuk menjaga organ hati. Namanya menjaga itu lebih baik ya daripada mengobati. Namanya menjaga yaitu prosesnya panjang, prosesnya jangka panjang. Nah, karena prosesnya jangka panjang ya harus disiplin, ya harus menjadi kebiasaan yang tidak terpaksa. Nah, gimana teman-teman? Untuk menjaga kesehatan organ hati, apa saja sih yang sudah teman-teman lakukan? Silakan tulis di komentar. Nah, cara yang bisa kita lakukan pertama adalah vaksin sejak dini. Jadi teman-teman ya, vaksin hepatitis itu ada dua, vaksin hepatitis A dan vaksin hepatitis B. Nah, jadi vaksin ini bertujuan untuk apa? Jadi vaksin ini ketika tubuh kita kedapatan benda asing ya virus hepatitis masuk ya tubuh kita sudah memiliki antibodi ya antibodi ini ya untuk melawan virus tersebut. Nah, dengan harapan kalau ada virus tersebut ya kita tidak terjangkit. Jadi memang vaksin hepatitis itu penting ya karena untuk mencegah ya daripada mengobati. Dok, saya nggak vaksin tapi nggak terkena hepatitis. Ya lebih bijak itu kalau seandainya teman-teman vaksin ya karena mencegah daripada nanti setelah terkena virus, terpapar virus, teman-teman baru menyesal. Kemudian untuk teman-teman yang memiliki bayi ataupun anak, silakan konsultasi ke dokter ataupun ke puskesmas ya, kalau memang belum pernah divaksin. Nah, untuk orang dewasa juga, orang dewasa ini juga ada vaksinnya. Silakan berkonsultasi ke dokter ya jika ingin mendapatkan vaksinnya. Yang kedua, minum air putih. Nah, teman-teman ya tubuh kita itu memang membutuhkan asupan air putih yang cukup, ya cairan yang cukup supaya tubuh kita bisa bekerja dengan optimal, termasuk juga organ hati. Ya dengan kita memenuhi kebutuhan air, organ hati kita itu bisa bekerja dengan optimal ya. Ini memproses racun-racun yang berbahaya bagi tubuh ya. Kemudian juga membantu penyerapan nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, kemudian juga membantu dalam mengolah, memproses ya obat-obatan kalau seandainya teman-teman sedang mengkonsumsi obat. Nah, jadi memang penting ya mencukupi kebutuhan air. Jika teman-teman kekurangan asupan air ya, hati ini merupakan organ yang terkena dampaknya juga ya karena kekurangan cairan. Nah, intinya seperti ini teman-teman. Kalau seandainya kekurangan cairan ya, hati itu untuk menetralisir racun yang untuk memproses sesuatu yang berbahaya bagi tubuh ya kemudian dinetralisir supaya aman yaitu terganggu fungsinya. Nah, jadi dengan teman-teman mencukupi kebutuhan air ya ini organ hati bisa bekerja dengan optimal ya menetralisir sesuatu yang berbahaya bagi tubuh ya menetralisir sesuatu yang tidak diperlukan oleh tubuh lagi. Dok, taunya kita kekurangan cairan apa? Ya warna urin bisa menjadi pekat ya. Nah, kemudian untuk teman-teman ya jika teman-teman sudah mengalami sirosis hati, kemudian mengalami gangguan fungsi ginjal, kemudian mengalami penyakit jantung yang sampai sesak, ya memang tidak boleh mengkonsumsi cairan yang banyak, ya memang itu berarti teman-teman jangan mengkonsumsi cairan yang banyak. Nah, itu ikuti petunjuk ataupun anjuran dari dokter. Yang ketiga, makan sayur dan buah-buahan. Nah, teman-teman ya sayur dan buah-buahan ini merupakan makanan yang baik, yang sehat ya. Nah, jadi teman-teman yang tidak suka sayur, ya mulai sekarang, ya mulailah untuk menyukainya pelan-pelan, bertahap, ya karena sayur ini sangat bagus ya, karena dia kaya akan antioksidan, ya sehingga bisa menangkal radikal bebas. Kemudian buah-buahan juga. Nah, rata-rata teman-teman pasti suka buah-buahan ya, karena ya manis, enak,
Nah, tetapi yang perlu saya ingatkan, kalau teman-teman makan sayur, itu cara pengolahan, cara penyajiannya juga harus sehat. Kemudian untuk buah-buahan. Nah, ketika teman-teman makan buah-buahan, jangan terlalu banyak memakai tambahan, ya, misalkan dikasih susu kental manis, dikasih yang macam-macam, ya, sehingga nanti takutnya ya nutrisinya ya itu tidak begitu bermanfaat. Maksudnya nanti malah kalorinya jadi tinggi, ya, lemaknya jadi tinggi. Nah, jadi kalau bisa makan buah utuh ataupun buah potong, ataupun ketika dibuat jus ya jangan terlalu banyak tambahan bahannya. Yang keempat, lemak sehat. Nah, jadi lemak itu diperlukan oleh tubuh kita. Nah, bukan berarti namanya lemak itu selalu negatif, ya. Lemak itu diperlukan oleh tubuh kita ya sebagai cadangan energi. Kemudian juga lemak merupakan bahan baku untuk pembuatan hormon. Nah, tetapi di sini yang dimaksud adalah lemak yang sehat, bukan lemak yang tidak sehat. Lemak yang tidak sehat misalkan teman-teman dapat dari makanan yang goreng-goreng, makanan cepat saji, makan olahan, ya. Nah, jadi yang kita maksud adalah lemak sehat. Lemak sehat didapat dari mana, Dok? Ya, lemak sehat bisa dari minyak zaitun, ya, buah alpukat, biji-bijian, ataupun ikan. Nah, jadi konsumsilah lemak sehat, bukan lemak yang tidak sehat. Yang kelima, hindari alkohol. Nah, jadi teman-teman ya, mengkonsumsi alkohol ini tidak dianjurkan karena tidak bagus, ya, tidak baik untuk kesehatan. Nah, ketika teman-teman mengkonsumsi alkohol ini lama-lama bisa mengalami kerusakan hati, ya, hati kita bisa rusak. Nah, kemudian dalam jangka panjang lagi ya bisa terkena kanker hati. Nah, jadi memang jauhilah minuman alkohol, ya, lebih baik minum air putih, ya, ataupun minum jus, ya. Nah, daripada teman-teman minum alkohol. Yang keenam, hati-hati menggunakan obat. Nah, memang ada obat-obatan yang bebas dijual di apotik, ya. Ada suplemen-suplemen yang bebas dijual di apotik. Nah, tetapi teman-teman harus hati-hati, ya, karena ketika teman-teman mengkonsumsi obat-obatan tersebut dalam jangka panjang, kemudian tidak sesuai aturan, ya, terus-menerus, ini bisa memperberat kerja hati, lama-lama bisa rusak. Nah, jadi memang harus bijak dalam menggunakan obat-obatan, ya, walaupun itu obat bebas yang dijual di apotik. Karena nanti hatinya jadi rusak, nanti malah repot. Nah, jadi ketika teman-teman menggunakan obat-obatan, apalagi sudah dalam jangka panjang, itu harus waspada. Ya, baiknya menggunakan obat-obatan yang teman-teman beli di apotik itu hanya dalam waktu singkat, ya. Nah, ketika teman-teman sakitnya tidak kunjung sembuh, ya konsultasikan ke dokter. Kemudian ketika teman-teman ingin menggunakan suplemen, ya, vitamin ataupun sebagainya, ya konsultasikan dulu ke dokter, itu akan jauh lebih baik, ya. Misalkan, Dok, saya mau minum suplemen ini, itu aman nggak? Saya minumnya tiap hari dalam jangka panjang. Nah, itu akan lebih baik, ya, karena tiap suplemen itu kan beda-beda, ya, tujuan yang diminum itu beda-beda. Jadi memang harus bijak. Yang ketujuh, kacang-kacangan dan oatmeal. Nah, jadi teman-teman ya, oatmeal dan kacang-kacangan ini bagus juga untuk kesehatan hati, ya. Nah, dia sama kayak buah dan sayur, ya, tinggi serat. Nah, kalau seandainya teman-teman mengkonsumsi makanan tinggi serat, ya, ini membantu untuk menurunkan kadar lemak di tubuh kita, ya. Nah, jadi kalau seandainya kadar lemak di tubuh terlalu tinggi, ini juga tidak bagus untuk kesehatan tubuh kita dan juga kesehatan hati kita. Nah, kemudian kacang-kacangan ini kaya akan vitamin E, jadi dia mencegah perlemakan di hati, di organ hati. Nah, jadi teman-teman ya, mengkonsumsi sayur, buah, kemudian kacang-kacangan ataupun oatmeal ini bagus untuk kesehatan hati. Yang kedelapan, menjaga berat badan ideal. Nah, teman-teman ya, menjaga berat badan ideal ini merupakan cara juga untuk menjaga kesehatan organ hati. Nah, kalau teman-teman berat badannya berlebih, ya obesitas, ya sebaiknya diturunkan, diet, ya. Nah, tetapi yang perlu saya tekankan dan saya ingatkan, dietnya itu yang sehat. Dietnya itu yang benar. Jangan ikut-ikutan orang, ya. Jangan hanya ikut-ikutan tren, ya, tetapi dietnya itu tidak sehat dan diet ekstrim. Ingat ya, teman-teman, diet tujuannya adalah untuk berat badan ideal dan untuk sehat, bukan untuk cari penyakit. Nah, kalau teman-teman diet sembarangan, sehat enggak, ya, sakit iya. Ingat, nikmatin prosesnya, ya. Jadi teman-teman turun berat badan tuh nikmati saja prosesnya, waktunya. Karena teman-teman gemuk tidak dalam waktu singkat.
gemuk tidak dalam waktu semalam. Begitu juga turunnya. Ya, misalkan teman-teman gemuknya waktunya 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, atau karena selama ini gaya hidupnya tidak sehat, kemudian ingin turun berat badan ideal dalam waktu seminggu, itu kan tidak mungkin. Jadi nikmatin prosesnya. Oke teman-teman, itu tadi cara ya untuk menjaga kesehatan hati kita, menjaga kesehatan organ liver kita ya, supaya selalu sehat. Nah, jangan lupa like, share video ini, dan juga komen video ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.